Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara hadir menyapa lewat renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Pada hari ini, Engkau memberikan hari yang indah, hari yang baru, di dalam sukacita. Melalui kesehatan jasmani dan rohani kami akan menikmati berkat-Mu satu hari ini. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu diam bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1. Demikian firman-Nya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyung ke sana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan renungan ini, akan dinyatakan dalam keuniversalan Allah dan juga kemahadaulatan Allah atas segala kehidupan dunia ini. Tuhan akan memberikan sebuah keberhasilan, sebuah jawaban atas perjalanan hidup orang yang setia. Sebagaimana Israel akan dipulihkan, akan Tuhan berkati, akan Tuhan megahkan melalui gunung-gunung Tuhan sebagai lambang kemahakuasaan Allah. Waktu gunung rumah Tuhan ditinggikan, itu bukan cuma berdiri tegak, tapi bahkan mengatasi gunung-gunung yang lain. Ini bukan sekedar urusan topografis. Di dalam budaya Timur kuno, gunung-gunung adalah lokasi di mana orang menaruh tempat ibadahnya. Karena di dalam pikiran yang sangat sederhana, gunung itu tempatnya lebih tinggi, di mana sementara Tuhan ada di langit sebagai tempat yang paling tinggi. Maka manusia pada zaman kuno mendirikan tempat ibadah di gunung seakan lebih dekat dengan surga, tempat Tuhan berdiam. Padahal kita tahu secara kehidupan rohani, Tuhan bukan ditentukan oleh topografis, tetapi ditentukan oleh hati setiap manusia. Saudaraku yang terkasih, Allah selalu memberkati Israel di dalam perjalanan kehidupannya. Allah selalu meninggikan umatnya sebagai pancaran cahaya daripada Tuhan untuk bangsa-bangsa sekitarnya. Melalui renungan ini, ada sebuah tujuan atas kerajaan Allah yang akan muncul pada waktunya, pada akhirnya. Allah akan menjawab. Perjalanan bangsanya adalah perjalanan yang mengatasi segala gunung-gunung, yang mengatasi segala bangsa-bangsa yang lain. Karena melalui bangsa Israel, Tuhan akan dipermuliakan. Saudara yang terkasih, namun dalam pemahaman kita sebagai manusia yang sederhana, ketika gunung itu bukan lagi ditentukan oleh topografis kedekatan kepada Tuhan, tetapi sudah beralih kepada hati manusia yang memegang janji daripada Allah. Hal inilah yang harus ditegakkan. Hati manusia ditegakkan sebagai gunung Tuhan.
hati manusia harus menjulang tinggi untuk menyinari bangsa-bangsa yang lain atau orang-orang di sekitar kita. Sehingga bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan akan hadir seperti pada firman, berduyung-duyung mampir untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, selanjutnya mari kita perhatikan dikala waktu bangsa-bangsa akan berduyung-duyung ke sana. Ini persis seperti cerita Abraham. Abraham dipanggil supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan untuk menikmati keterpilihannya sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Inilah pada dasarnya cerita panggilan Abraham, sebagaimana menjadi keturunan Yakub yang disebut dengan Israel. Bahwa waktu ditinggikannya, hal itu supaya bangsa-bangsa yang lain mengenal Allah dan akan datang ke gunung Allah. Manusia yang mampir, kehidupan orang-orang yang akan datang kepada Tuhan adalah jawaban daripada sinar, jawaban atas kemuliaan yang akan terjadi kepada setiap manusia. Pancarkan sinarmu melalui gunung Tuhan untuk dapat menjadi berkat kepada setiap orang. Saudara, bahwa manusia itu adalah umat pilihan Tuhan yang diperlengkapi, yang dikuatkan untuk menyatakan kehadiran Allah. Jawaban kemegahan Tuhan ada pada Yesus Kristus. Hal itulah panggilan gereja sebagai tubuh Kristus adalah panggilan keselamatan, panggilan kemuliaan. Melalui gereja, melalui Kristus, maka setiap orang akan menerima keselamatan dan kemenangan bagi orang yang mengikut Kristus sebagai gunung tertinggi adalah jawaban keselamatan bagi setiap manusia. Kiranya setiap orang datang berduyung-duyung kepada salib Kristus, kepada keselamatan Kristus. Karena itulah kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya. Biarkan dan berikan kehidupan setiap orang percaya sebagai pusat kerajaan Allah, dan itulah Sion, untuk menjawab tugas kita, tugas saluran berkat kepada sesama di dunia ini. Kiranya melalui kehidupan kita, gunung rumah Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Melalui renungan firman-Mu yang memberikan jawaban keselamatan pada kehidupan kami. Perjalanan kami adalah perjalanan misi keselamatan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kuatkan kami untuk menyatakan anugerah-Mu supaya menjulang tinggi di atas bukit-bukit, sehingga orang-orang akan semakin percaya di dalam keselamatan Tuhan. Bapa di sorga, satu hari ini kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, bila mana dalam keadaan sakit, Engkau menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Yesus kami berdoa. Amin.